Selamat datang di video perkuliahan analisis dan perancangan perangkat lunak. Dalam video ini kita akan belajar tentang requirement engineering atau rekayasa kebutuhan. Bersama saya Dani Chandra Febrianto. Baik, ada 3 agenda yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah kebutuhan perangkat lunak, yang kedua adalah jenis-jenis kebutuhan perangkat lunak, dan yang ketiga adalah rekayasa kebutuhan. Namun, untuk mempersingkat video, dalam video ini kita hanya akan membahas 2 poin pertama saja, yaitu kebutuhan perangkat lunak dan jenis-jenis kebutuhan perangkat lunak. Oke, yang pertama adalah apa itu kebutuhan perangkat lunak? Menurut standar IEEE nomor 729, definisi perangkat lunak adalah kondisi di mana sebuah sistem atau sebuah perangkat lunak memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh pengguna untuk memecahkan masalah atau untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi kontrak, standar, atau spesifikasi yang telah ditentukan. Dan yang ketiga adalah merepresentasikan kedua kemampuan tadi dalam sebuah dokumen ya, atau mendokumentasikan dengan secara sistematis dari kemampuan perangkat lunak tersebut. Lalu mengapa kita perlu melakukan pendefinisian perangkat lunak atau apa sih manfaat dari requirement itu? Yang pertama adalah bayangkan apabila kita memiliki sebuah requirement yang buruk, maka kemungkinan besar atau pasti proyek dari perangkat lunak kita akan gagal. Jadi semakin baik kita mendefinisikan perangkat lunak, maka kemungkinan keberhasilan proyek kita atau kemungkinan keberhasilan perangkat lunak kita akan semakin baik. Lalu bagaimana caranya kita mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak kita? Caranya adalah sederhana, fokuskan pada apa yang harus diimplementasikan pada sistem, bukan bagaimana atau kita memilih algoritma agar sistem itu bekerja. Itu tidak ya. Jadi fokuskan pada apa yang akan dilakukan oleh sistem dan apa yang bisa dilakukan oleh sistem. Cukup itu saja. Baik, ini adalah gambar dari leveling software requirement. Kalau kita perhatikan di atas itu adalah business requirement, kemudian yang di tengah adalah user requirement, yang ketiga adalah system requirement. Kita akan fokus kepada system requirement ini. Kenapa? Karena system requirement ini adalah merupakan pendetailan dari business requirement dan user requirement. Baik, kita akan masuk kepada jenis-jenis perangkat lunak. Jenis-jenis kebutuhan perangkat lunak. Sebenarnya ada 3 jenis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional atau functional requirement. Yang kedua adalah kebutuhan non-fungsional atau non-functional requirement. Yang ketiga adalah constraint requirement atau juga batasan untuk mengakomodir dari kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, apa itu kebutuhan fungsional atau functional requirement? Secara gampang itu adalah fasilitas dasar yang harus diakomodir oleh sistem. Jadi, jika kita ingin membuat sistem, kebutuhan dasarnya adalah yaitu kebutuhan yang harus ada ya. Nanti akan kita contohkan. Kemudian yang kedua, apa sih non-functional requirement? Bisa dibilang ini adalah batasan kualitas ya, atau persyaratan kualitas. Jadi bagaimana kualitas yang harus dipenuhi oleh sistem dengan kontrak proyek. Lalu yang ketiga adalah constraint requirement, yaitu requirement yang membatasi ruang solusi untuk memenuhi persyaratan fungsional dan kualitas yang ditentukan. Lalu bagaimana contoh-contohnya? Baik, yang pertama, kita akan membahas contoh dari kebutuhan fungsional dari studi kasus sistem informasi akademik ya, karena sistem ini yang paling dekat dengan kita. Perhatikan yang pertama, ini adalah
salah satu jenis kebutuhan fungsional. Sistem harus dapat melakukan perhitungan nilai setiap mahasiswa selama masa studi. Perhatikan pula yang kata harus yang saya tebali dan saya garis bawah. Nah, jadi dalam melakukan penulisan kebutuhan perangkat lunak, kita harus menggunakan kata kunci ini ya, harus ya. Dan lihat melakukan perhitungan nilai setiap mahasiswa selama mata studi. Yang namanya sistem informasi akademik pasti ya harus dapat melakukan perhitungan setiap nilai. Buat apa kita membuat sistem informasi akademik tapi jika kita tidak dapat memantau nilai kita gitu. Lalu yang kedua adalah sistem harus dapat menampilkan transkrip nilai setiap mahasiswanya. Dan yang ketiga, sistem harus menampilkan penjadwalan mata kuliah. Nah, kalau kita perhatikan dari tiga ini, kita tidak menunjukkan bagaimana caranya kita melakukan perhitungan nilai, bagaimana caranya kita menampilkan jadwal, bagaimana caranya kita bagaimana caranya kita menampilkan transkrip nilai. Di sini kita hanya fokus pada apa yang kita inginkan dan apa yang sistem harus bisa akomodir, seperti itu. Ini adalah contoh kebutuhan fungsional. Jadi tiga hal ini adalah ya hal-hal wajib ya ketika kita ingin membuat sistem informasi akademik. Kemudian ini adalah contoh kebutuhan non-fungsional dari studi kasus sistem informasi akademik. Yang pertama, sistem harus mampu menangani 10.000 pengguna secara bersamaan tanpa penurunan kinerja. Yang kedua adalah sistem harus memproses transaksi dalam waktu kurang dari 2 detik. Nah, jika kita perhatikan, di sini kualitasnya adalah waktu transaksi dan tanpa penurunan kinerja. Tapi harus juga dijelaskan ya bagaimana kualitasnya. Misalkan kita ingin punya parameter transaksi yang baik adalah transaksi yang dijalankan kurang dari 2 detik. Atau karena kita punya user yang banyak, jadi kita ingin bahwa sistem kita akan disebut baik jika dia bisa menangani 10.000 transaksi tanpa ada penurunan kinerja. Nah, ini disebut dengan non-functional requirement karena menyangkut dengan kualitas sistem yang kita buat. Oke, ternyata masih ada yang ketiga. Yang ketiga adalah sistem harus memiliki uptime minimal 99% untuk memastikan ketersediaan layanan. Jadi, karena sistem kita diakses secara online, jadi kita pingin sistem kita tuh downtime-nya tuh minimal agar dapat diakses kapan saja oleh penggunanya. Lalu ini adalah constraint requirement. Nah, constraint requirement ini biasanya berasal dari luar sistem. Batasan-batasannya, contohnya adalah sistem harus selesai dikembangkan dan siap digunakan dalam waktu 6 bulan. Nah, lihat clue-nya adalah dikembangkan dalam waktu 6 bulan. Nah, ini kan di luar dari sistem ya. Ini adalah batasan-batasannya. Batasan itu bisa berupa waktu, biaya, teknologi, atau sebagainya. Dan yang kedua adalah, ini batasan yang menggunakan teknologi ya. Sistem harus dikembangkan menggunakan teknologi yang sudah ada di universitas seperti server dan perangkat lunak yang sudah dimiliki. Baik. Itu adalah contoh dari constraint requirement. Dalam video ini cukup kita belajar ini saja. Untuk rekayasa kebutuhan kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.